Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back di kelas terbuka. Masih bersama saya Fakih Damokles. Oke teman-teman semua ya. Jadi sekarang kita akan coba nih ya untuk menggunakan ya si looping. Itu adalah untuk looping array, dan juga kita akan belajar tentang break dan continue ya. Jadi di sini kita akan coba membuat sesuatu yang mungkin berguna ya saat kita menggunakan looping nih, terutama buat si array ya. Jadi kita akan coba untuk looping array, oke. Lalu kita akan coba break and continue ya. Jadi kita akan coba lihat dua-duanya ini ya. Oke, sekarang kita akan buat aja script, dan ini adalah kita masukin si script.js ya. Oke, lalu kita masuk script.js, ini kita console.log ya, testing ya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di browser kita ya. Sekarang kita akan lihat, coba ini saya geser dulu. Ya, ini kita akan taruh di sini ya, udah muncul. Oke. Coba kita lihat di sini kalau kita buka indeks ya, kita bikin H1, ini adalah episode 27 ya, bukan 26. 27. Oke, kita lihat muncul di sana. Oke. Sorry, ini kita inspect dulu ya. Taruh konsol di situ. Testing udah muncul, mantap ya. Oke, sekarang kita akan coba nih ya. Pertama adalah gimana caranya kita mau looping itu adalah untuk sebuah array ya. Jadi misal saya punya sebuah array, itu adalah misalkan array nama ya. Kita di sini kita punya itu adalah si pakai ini ya. Kita punya si Otong ya. Kita punya si Ucup, oke. Terus kita punya si Mario, dan juga kita punya si siapa coba ya, Joshua. Oke ya, itu aja. Udah nggak tahu nih mau pakai nama apa lagi, oke? Sekarang kita coba ya, di sini kita bikin for ya, lalu kita bikin let ya, i sama dengan 0 teman-teman semua ya. Kita mulai i dari 0, lalu ya kita ingin coba ngelooping nih, berarti kita harus akses ya si array-nya nih, indeksnya ya. Sampai kapan? Sampai ke panjangnya si array ya. Berarti gimana caranya? Kita bikin gini, i kurang dari, lalu kita kasih array nama ya, titik di sini adalah length gitu ya. Karena kita udah tahu dia bisa cek panjang dari length ini ya. Kita i plus kayak gini, udah. Terus kita kasih gitu ya. Nah, di sini coba kita bisa bikin gini, console.log ya, lalu kita kasih array nama. Ingat, kita bisa pakai indexing dengan menggunakan siapa? Itu adalah i ya. Sehingga saat kita save, maka dia akan menampilkan semua nama ini ya berurutan ya. Kita lihat di sini. Ya, ini kita cancel. Lihat di sini ada Otong, Ucup, Mario, dan ada Joshua ya. Gampang ya, gampang banget. Jadi itu adalah cara kita ngelooping array. Jadi kalau kita tambahin lagi di sini array-nya, misalkan kita kasih di sini adalah Asep kayak gitu, maka Asep pun akan muncul di sini ya. Jadi di looping ya satu per satu. Oke. Gampang ya, gampang banget. Nah, jadi dari sini kita udah tahu gimana caranya ya menggunakan for loop atau looping untuk nampilin si array nama ini ya. Nah, ini juga sama teman-teman semua, kalau misalkan kita mau ngelooping pakai while loop ya. Misalkan gini, kita punya while ya, terus kita punya di sini, kita kasihlah di sini misalkan let ya, kita bikin flag aja, ini adalah true teman-teman semua ya, kayak gini. Kita punya flag di sini ya. Nah, bedanya saat kita menggunakan while atau kita menggunakan while, ini kita kasih indeks salah ya. Kita kasih indeks ya. Di sini indeksnya kita mulai dari 0 ya. Nah, di sini kita pakainya while apa? While index ya lebih besar dari sama dengan itu adalah komponen length ya. Salah, bukan komponen, itu adalah array nama. Ya, kayak gini juga sama teman semua. Kita kasih di sini adalah console.log ya. Array nama, kita kasih i di sini ya. Bedanya adalah kita harus tambahin i plus di bawah. Kayak gitu. Ya. Sehingga kalau kita lihat enggak keluar. Oke, coba ya. Kita ini harusnya kurang dari sama dengan ya, biar dia true teman semua. Oke. I is not defined. Oke, ini berarti ini let index, ini index teman semua ya. Lalu kita taruh di sini adalah index ya. Sorry. Kayak gini. Oke.
Nah, sama ya. Nah, terakhirnya undefined berarti dia lebih nih. Nah, berarti sekarang kita kurang dari aja. Kayak gitu ya. Sama ya, jadi yang ini berjalan, yang ini berjalan teman-teman semua ya. Jadi kita bisa melakukan dua cara ya. Nah, sebenarnya kalau buat array itu paling enak itu ya kita pakai for aja ya, karena dia udah tahu panjangnya berapa dan lebih simple. Kalau pakai while loop, lihat, kita harus bikin indeksnya dulu. Indeksnya kurang dari sekian, console.log ya kita tampilkan, dan indeks plus plus untuk ditambahin terus gitu. Ya, repot. Oke, jadi kita bisa stick dengan yang atas saja teman-teman semua ya. Oke, ya. Jadi itu adalah untuk eh, looping array ya. Nah, dari sini sekarang misalkan kita mau gimana caranya ya kalau kita mau berhenti di Mario. Nah, gimana caranya berhenti di Mario? Oke. Disinilah kita akan belajar tentang yang namanya adalah break ya. Misal kita bikin let cari nama ya. Cari nama siapa? Itu adalah Mario. Oke. Nah, kayak gini, apakah Mario ada di dalam array ini? Nah, kita bisa bikin kayak gini. Kalau kayak gini kan semuanya ditampilkan ya. Kita mau berhenti di Mario, bahwa Mario ada di dalam sana ya. Nah, gimana caranya? Gini caranya teman-teman semua. If ya. Nah, terus kita bikin di sini. Misalkan array nama ke i itu adalah sama dengan, ingat kalau string kita 3 kali, itu adalah Mario. Oke ya. Atau kita kasih di sini adalah cari nama, kayak gini. Nah, terus kita bilang console.log, terus kita bilang bahwa ya, nama, gini, kita kasih tanda ini ya, nama, cari nama, pakai $, cari nama, ditemukan, kayak gitu ya. Oke, coba kita save. Nah, munculnya kayak gini, lihat. Otong, Ucup, Mario, nama Mario ditemukan. Nah, lalu kan kita ada terusannya ya. Jadi ini adalah sebuah array terusannya nih. Nah, sebenarnya kita ingin berhentinya di sini. Ya, bayang kalau misalkan dia ada 100 gitu ya, 100 array. Nah, walaupun Mario-nya udah ditemuin, yang sisanya itu bakal dilanjutin terus si loopingnya ya. Dimana ini nggak efisien ya. Nah, kita pengen berhenti nih. Nah, gimana caranya? Nah, disitulah teman-teman semua kita gunakan yang namanya adalah break ya. Jadi break di sini dia akan berhenti looping ya. Jadi saat ketemu if sampai break, ketemu dia, oh berhenti, dia akan berhenti teman semua loopingnya. Lihat ya. Nah, lihat Mario ditemukan langsung berhenti loopingnya ya. Kita bisa bikin taruh di sini juga, misalkan console.log ya, akhir dari looping. Oke. Looping gini ya. Lihat, langsung akhir dari looping gitu ya. Jadi itu adalah untuk break. Jadi mudahnya break ini kita bisa menghentikan for ya. Jadi dia akan keluar dari sebuah loop gitu teman-teman semua ya. Coba kalau kita ganti ini jadi Ucup, otomatis nanti yang si Mario itu nggak akan dilanjutin. Jadi langsung nama Ucup ditemukan akhir dari looping ya. Langsung dia keluar dari sini, keluar dari for loop ya. Buang. Kalau misalkan ada for di luar lagi gimana Bang? Misalkan gini, for ya, kita let J sama dengan 0 gitu ya. Terus kita kasih J kurang dari gitu. Nah, kalau kayak gini, misalkan kita udah punya for di luarnya, dia hanya keluar dari for yang dalam aja teman-teman semua. Ya, coba ya kalau kita kasih 10, terus kita kasih J++, kayak gini. Ya, terus kita kasih gini. Ya, terus kita kasih gini. Kayak gini. Oke, ini kita delete dan ini kita majuin gitu ya. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, nanti dia akan coba ya, console.log J kayak gini ya. Kita save, lihat. Dia jadinya 0, Otong Ucup keluar 1, Otong Ucup keluar 2, Otong Ucup keluar 3. Nah, berarti yang ini dia tetap berjalan ya. Jadi break-nya itu hanya berlaku untuk for yang ini aja. Kalau kalian mau keluar dari sini, ya bikinnya break-nya berarti selevel dengan yang ini. Ya, oke? Jelas ya, jelas banget. Jadi hanya untuk satu level looping saja dia akan nge-break teman semua ya. Oke, jadinya kayak ngerem gitu ya. Break itu kan rem teman semua. Oke. Bang, kalau gitu gimana dengan kalau kita mau pakai continue, bedanya apa? Oke, yang continue ini kita akan bikin yang simple aja teman semua.
Coba ya, kita bikin let angkanya misalkan kita punya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Kita misalkan mau skip ya, gini coba for i ya, let i sama dengan 0 ya, terus kita bikin i itu adalah kurang dari sama dengan komponen kurang aja ya. Jadi angka dot length kayak gitu, terus kita punya i plus ya. Dah kayak gini aja. Nah, terus kita coba console.log ya, angka. Oke, kayak gini. Kita taruh ini di bawahnya ya, kayak gini. Oke. Nah, misal if ya, i sama dengan 2, oke. Gini, terus kita continue. Oke, kayak gini. Oke. Coba kita lihat hasilnya kayak gimana? Kayak gini, ya. Oh, salah. Ininya belum dikasih indeks ya. Kita kasih indeks dulu teman semua. Nah, ya gimana hasilnya? Gini, lihat. Jadi, ya, saat dia ketemu 2, dia akan nge-skip. Ya. Misal gini, coba. Ya, saat i-nya 2, oke, betul ya. Ini kita agak bingung nih ya. I-nya 0, oke. Saat indeksnya 2, berarti kan 0, 1, 2 ya. Nah, yang 3 akan di-skip teman semua. Ya. Jadi, saat dia 3, oke, atau kita bikin gini deh ya, biar enak. Angka i kayak gini ya. Saat angkanya itu adalah 2, oke, dia akan skip. Jadi yang ini tuh nggak akan ditampilkan. Dia langsung loncat lagi ke for selanjutnya ya. Lihat. Jadinya 1 hilang, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi di looping jadi hilang ya. Nah, menarik nih. Gimana kalau misalkan kita kasih modulus ya? Coba kita kasih modulus. Ya. 2, yang terjadi adalah lihat ya. Di sini kita akan ya menghilangkan yang modulus 2 itu ada isinya teman semua ya. Kan modulus 2 kalau misalkan 1 di modulus 2 kan jadinya sisa 1, maka 1 dianggap sebagai true. Kalau 2 ini 4 dan 6 itu jadinya 0 kan ya, karena dia habis itu ya. Jadi kalau ininya 1, ini 2 true, ini continue. Kalau ini 2 sama 2 false, ini nggak dieksekusi, lanjut yang bawah ya. Jadinya yang ditampilin adalah 2, 4, sama 6. Oke ya, gampang ya, keren. Jadi itu adalah kita kalau ingin nge-skip pakai continue, kalau kita mau berhenti itu kita pakai break teman semua ya. Oke, keren banget ya. Jadi itu adalah untuk materi looping kita. Nah, habis dari sini kita ngapain? Kita latihan teman semua ya. Nah, kita akan latihan dengan menggunakan looping. Gimana interaksinya dengan HTML kita ya? Gunanya apa sih looping di JavaScript ini ya? Apakah kita bisa melakukan sesuatu yang keren? Kita akan coba di latihan selanjutnya teman semua di episode 28. See you next video teman semua. Keep coding stay awesome. Keep safe ya. Bye.